Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Inilah asal mula manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja ini hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Nuh alaihissalam agar kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang panjang sekitar 1000 tahun lamanya. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Sebelumnya Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat tekun Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya dengan berbagai cara. Dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang berulang-ulang, siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan pengikutnya ini dari orang miskin dan pekerja kasar, dengan jumlah sekitar 80 orang saja. Yakni sebagian orang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh alaihissalam mulai berbicara mendakwai mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh alaihissalam agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab Allah itu kepada kami. Jika kau memang benar, kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya tidak akan ada yang beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, musnahkanlah orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan akan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya membuat kapal yang besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon yang ada di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin menjadi-jadi karena pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, terbukti bahwa Nuh gila. Apa itu membuat kapal untuk berlayar di hutan? Hahaha. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya telah bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu pun selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang betina dan jantan. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh alaihissalam termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an.
mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka termasuk orang yang tidak beriman dan orang durhaka. Sementara itu langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir bergelegar, hujan turun sangat lebat, dari dalam tanah memancarkan air yang semakin deras. Dengan cepat air membanjiri bumi, makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat sekelilingnya dari atas kapal, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasihan kepada anaknya, Nabi Nuh alaihissalam berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal." "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih, tapi beliau menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kapal, Nabi Nuh alaihissalam bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti dan air pun masuk tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih, syukur tiada tara. Mereka mulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh alaihissalam memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh kepada rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia maupun di akhirat. Demikian kisah teladan dari Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu pada kisah teladan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.